Tomori kembali, lini pertahanan Milan bakal berubah lagi saat lawan Torino. Lini pertahanan AC Milan dikabarkan akan berubah lagi untuk pertandingan melawan Torino pada hari Senin nanti. Dengan Fikayo Tomori kembali ke skuad, Allenatore Stefano Pioli tidak diperkuat sejumlah pemain untuk kunjungan Rossoneri ke markas Dinamo Zagreb. Dengan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, David Calabria, Alexis Samakers, Mike Maignan harus menepi hingga 2023. Sementara itu Sergio Des mengalami kelelahan otot dan tidak ikut rombongan. Dan Tomori terkena sanksi larangan bermain menyusul kartu merah yang ia terima dalam laga tersebut. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, pertandingan akhir pekan nanti melawan Granata di Stadio Olimpico Grande Torino akan membuat pemain internasional Inggris kembali ke starting lineup Milan setelah ia dipaksa melewatkan kemenangan timnya atas Dinamo. Bersamanya di jantung pertahanan Rossoneri besar kemungkinan akan diisi oleh Simon Kjær yang telah bekerja sama dengan cukup baik bersama mantan bintang Chelsea itu sejak kapten Denmark itu pulih dari cedera, dan keduanya akan kembali membentuk duet maut yang sebelumnya begitu solid. Kembalinya Tomori tentu saja menjadi angin segar tersendiri bagi Milan yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami kesulitan dengan pilihan pemain akibat banyaknya bintang yang cedera. Harapannya mereka akan kembali meraih hasil positif jika menantang Torino dan melanjutkan tren positif di Serie A musim ini. Milan dan Emirates bakal perpanjang kemitraan. Berapa nominal kontraknya? AC Milan dan Emirates dikabarkan akan segera memperpanjang kemitraan mereka dengan memformalisasikan pembaruan kontrak yang akan membuat raksasa Serie A tersebut mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, menurut pemberitaan dari Tuttosport. Dan sebagaimana yang sudah diperbincangkan oleh sumber-sumber lainnya, Diavolo akan segera mengumumkan pembaruan kerjasama mereka dengan maskapai Emirates. Karena itulah kedua belah pihak akan menekan kontrak baru dan memperpanjang kemitraan yang telah dimulai sejak musim 2010-2011 silam, saat Rossoneri memenangkan gelar juara Serie A, yang berarti kerjasama tersebut telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade dengan banyak pasang surut yang mewarnai sepanjang periode tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh surat kabar tersebut, Diavolo akan mendapatkan peningkatan pendapatan yang mereka terima dari maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab tersebut, dengan kerjasama naik dari sekarang yang 15 juta euro per tahun menjadi sekitar 30-35 juta euro pada kontrak baru mereka nanti, sehingga nominalnya bakal meningkat hingga 2 kali lipat sebagai penghargaan atas prestasi klub di lapangan. Kontrak baru dengan perusahaan tersebut diharapkan bisa menjadi awal positif dalam perjalanan klub nantinya dan semakin membuat keuangan mereka meningkat. Situasi tersebut tentunya bakal membawa pengaruh yang cukup baik dengan prestasi mereka di lapangan yang mulai bangkit setelah terpuruk selama beberapa tahun terakhir. Penampilan De Ketelaere dan Rebic jelek, Pioli justru memuji mereka. Selalu ada bagian kecil kesalahan dari setiap kesuksesan, seperti yang dialami oleh AC Milan. Meski berhasil menang besar, sejumlah pemain mendapat kritik, seperti Ante Rebic dan Charles De Ketelaere. Milan baru saja berpesta 4 gol tanpa balas ke gawang Dinamo Zagreb dalam lanjutan grup E pekan kelima Liga Champions pada hari Rabu kemarin. Namun di balik kemenangan telak tersebut, De Ketelaere dan Rebic tampak kurang memuaskan para penggemar. Penampilan keduanya begitu kontras dengan hasil dan performa tim secara keseluruhan. Rebic tak mencatatkan satu pun tembakan on target dari 5 percobaan. Dia melewatkan 2 big chance dan 3 tendangan lainnya yang diblok. Sedangkan De Ketelaere justru mendapat kartu kuning dan ditarik keluar di menit ke-51. De Ketelaere tampaknya seperti tidak berbuat banyak di lapangan. Jumlah umpannya selama 51 menit hanya 9 kali.
Pemain berusia 21 tahun tersebut juga kalah dalam 4 duel darat yang dilakukannya. Itu semakin diperparah dengan kesuksesan dribblenya yang 0%, akurasi umpan silangnya yang 0% juga. Saya menggantinya karena dia sudah mendapat kartu kuning. Saya puas dengan perkembangannya dan masih akan terus meningkat, ucap Pioli di konferensi pers usai laga. Sementara itu Rebic dibiarkan bermain selama 90 menit di lapangan. Pemain berusia 29 tahun itu jadi sasaran kritik para penggemar setelah laga berakhir. Namun Pioli menyangkal permainan Rebic buruk sepanjang pertandingan. Anti Rebic adalah pemain yang kuat dan cerdas. Kami sudah berbicara soal kemampuannya di musim lalu. Sayangnya memang ia tak selalu dalam kondisi terbaik. Ketika dia sedang baik, maka kami harus menggunakannya di sebelah kanan. Pada awalnya, penempatannya di kanan membuat kami sedikit kesulitan karena harus menyesuaikan dengan perubahan posisi yang ada, ungkap dari Stefano Pioli. Marco Materazzi ungkapkan terima kasih AC Milan telah membiarkan Calhanoglu gabung Inter Milan. Mantan bek Inter Marco Materazzi berterima kasih kepada AC Milan karena mengizinkan Hakan Calhanoglu pergi dan bergabung dengan Nerazzurri. Gelandang Turki berusia 28 tahun itu bergabung dengan Inter tahun lalu setelah meninggalkan Rossoneri dengan status bebas transfer setelah menghabiskan 4 tahun mengenakan seragam merah hitam. Calhanoglu telah menjadi bagian penting dari skuad Simone Inzaghi, mencetak 10 gol dan memberikan 16 assist dalam 61 penampilannya untuk klub. Berbicara kepada Inter TV, Materazzi memberikan pendapatnya tentang Calhanoglu dan kepergiannya dari Milan tahun lalu. Kami harus berterima kasih kepada sepupu kami yang meninggalkannya untuk kami dan yang mengoceh. Kami harus berterima kasih padanya. Dia pria yang sedikit bicara tapi melakukan tindakan. Dia berlari, dia bertekad, dia tidak takut untuk melakukan tackle. Dia membiarkan Brozovic pulih dengan tenang, tanpa terburu-buru kembali. Pemain seperti dia dipersilakan, ungkap dari Materazzi. Calhanoglu yang berusia 28 tahun telah memainkan 15 pertandingan di Serie A dan Liga Champions musim ini, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist dalam waktu tersebut. Inter kini telah mengamankan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions, menyusul kemenangan mereka atas Victoria Pleasant. Sementara AC Milan masih perlu meraih hasil positif melawan RB Salzburg minggu depan. Jika Materazzi berterima kasih karena musim lalu Milan membiarkan Calhanoglu pergi ke Inter Milan, maka fans Milan juga akan berterima kasih kepada Inter Milan yang menurunkan Radu di laga tabungan yang begitu dibanggakan melawan Bologna musim lalu. AC Milan temui hambatan untuk mendatangkan bintang Real Madrid ini. AC Milan tertarik untuk menggait Marco Asensio dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Tetapi laporan bahwa Rossoneri mengalami hambatan dalam pengejaran pemain Real Madrid tersebut. Direktur Rossoneri Paolo Maldini dan Federico Massara adalah penggemar berat pemain Spanyol berusia 26 tahun itu dan percaya ia akan menjadi tambahan yang bagus untuk lini depan Stefano Pioli, mampu mendukung striker dan gelandang serang dari sayap. Milan telah melakukan kontak dekat dengan agennya Jorge Mendes dan diskusi berlangsung positif mengenai transfer gratis musim panas mendatang. Seperti dilansir Dani Longo dari Calcio Mercato, AC Milan terpaksa menunggu dengan cemas saat Real Madrid ingin mengikat Asensio dengan kontrak baru. Los Blancos telah menawari pemain berusia 26 tahun itu kontrak baru berdurasi 3 tahun dan kesepakatan bisa terjadi sebelum akhir tahun. Rossoneri mungkin terpaksa mencari di tempat lain saat Real Madrid bekerja untuk mempertahankan pemain mereka. Asensio telah berjuang untuk menit yang konsisten di bawah Carlo Ancelotti musim ini. Namun ia baru mendapatkan total 59 menit beraksi dalam 7 penampilannya di La Liga.